Yang untuk pelatihan besok Pak. Jadi ibu-ibu diajar menyilang. Apa Bu yang menarik di sini untuk Ibu? Jadi kunjungi? Iya. Ya semuanya. Ya bunganya, ya juga buah-buahannya, sayurannya. Terus ini ikan. Ya ada. Mas saya yang utama. Kalau saya masih bunga. Oke. Ini kok ada harganya? Sudah laku. Oh ya dijual. Ya, sehingga akan kita jadikan seperti ini, nanti seperti ini, kemudian seperti ini kita kembalikan bagian pada mereka yang sebagian asetnya. Komentar Bapak terkait dengan pengembangan anggrek yang ada di Teknopark? Ya, ini menurut saya sudah progres luar biasa dari teman-teman Bu Ari dan kawan-kawan di Teknopark, karena saya ingat dulu ketika awal jadi rektor, itu kan bunga-bunga di ruangan kan dari plastik, makanya terus saya tidak mau, apalagi terus bagian bunga yang bunga real itu adalah dari pihak ketiga. Memang kita punya orang-orang pertanian, sehingga harus disuplai dari kita sendiri. Akhirnya kami beri tuntutan, mohon anggrek, dan terus bekerja, dan akhirnya persilangan dan hasil yang lumayan bagus, dan setiap hari di ruangan saya paling tidak itu selalu anggrek. Kenapa harus anggrek Pak? Kenapa enggak yang pengembangan yang lain itu Pak? Ya sebenarnya banyak juga bunga-bunga yang menarik yang lain, dan saya rasa itu tidak bagian khas Indonesia. Tapi anggrek itu kan punya nilai tersendiri ya. Dari sisi bagaimana keindahannya, gitu, bagaimana itu asal muasalnya berkembang, yang akhirnya banyak di hutan, itu kan menjadi persoalan yang menarik. Dan ini kalau di Belanda ini sudah dipasarkan secara luas di Eropa. Awet juga bunga Pak. Apanya? Awet, bunganya awet. Mestinya kan ini nanti kalau sudah bisa bikin kan berikutnya bagaimana ketika seperti ini ditaruh ya, terus muncul ini kan. Ke depan Pak, harapan yang dari universitas terhadap agro sendiri di usia yang hari ini, yang harapannya seperti apa? Ya ini kan teman-teman masih baru ya, jadi persilangan yang ada ini kan bagian dari progres kerja kerasnya. Tentu kami ingin terus mendorong agar sampai nanti pada tataran yang bisa menciptakan atau memberikan nama pada hasil persilangan itu. Ini kan masih belum bisa diberi nama tertentu gitu ya. Nah, nanti sampai bisa dirunut itu dari mana asalnya, terus nanti diberi nama apa gitu ya. Syukur kalau itu jadi khasnya Jember. Produknya Jember, Ya, anggrek kan untuk ini kan harus dirunut sampai dari mana asalnya kemarin, ada ke belakang dulu gitu. Sampai itu terus muncul dari apa akhirnya dipastikan. Kalau belum ketemu ya belum dijelaskan. Kalau terkait dengan konsep Universitas Green and Clean itu dari rektorat untuk Agro Teknopark memberikan seperti apa yang diharapkan Pak? Ya, beliau harus memberi satu kehidupan untuk yang dengan green. Bagaimana mungkin bukan hanya ini, tapi juga dari si bahan-bahan produksi juga itu ramah lingkungan. Seterusnya. Ya seperti tadi itu kayak nanti yang didukung rencana untuk herba dan seterusnya. Dan kita juga berharap anggota menjadi pajangan teknologi kita yang baru berkembang. Yang tadi itu transgenik, dengan ya nanti yang di sana yang sedang mencoba padi transgenik. Untuk sekarang kan lagi tren Pak, organik. Apakah juga nanti akan ada produk padi misalnya atau memang ya, tuntutan dari universitas? Ya kayak yang sayur-sayur kan sudah banyak organik. Ya harus nanti, tapi sambil berjalan kita nanti mampunya seperti apa. Tapi sudah diolah. Bagus lah. Bu, apa Bu yang menjadi pertimbangan sebelum pelatihan ini, untuk apa manfaat untuk warga gitu? Banyak sekali. Di kami Agro Teknopark itu kan memang unit layanan terutama untuk proses penjaga. Jadi ke dalam melayani mahasiswa, dosen untuk pembelajaran, jadi mulai dari perkuliahan, praktikum, riset, pengabdian masyarakat. Kemudian keluar untuk pengabdian kita kepada masyarakat, hasil-hasil yang sudah kita dapatkan di sini kita sharingkan dengan masyarakat. Sebagai contoh yang akan kami lakukan yaitu untuk
besok tanggal 21, yaitu pelatihan anggrek dan mini landscape. Itu sebenarnya kami sudah melakukan, dan keinginan kami ke depan ingin bahwa masyarakat yang mempunyai anggrek itu bisa menyilang sendiri. Tetapi kami tahu persis bahwa mungkin mereka tidak bisa berbanyak dari hasil silangan. Jadi artinya dari hasil bijinya itu mereka tidak bisa berbanyak. Nanti biji-biji yang sudah mereka hasilkan itu disebarkan pada tanoman. Kemudian kami yang memperbanyak dalam bentuk foto-foto. Kemudian sebagian dari hasil itu kami kembalikan lagi dalam bentuk tanaman-tanaman ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya dan kami punya. Dan mungkin ke depan kalau sudah kami mampu, mereka membesarkan ini dalam bimbingan kami, sehingga ada interaksi antara masyarakat kami untuk pelatihan. Terus untuk ini kan wacana UNED sendiri itu ada Green Campus, Bu. Itu sejauh mana, Bu, peranan Agroteknopark itu untuk untuk Green Campus itu gitu loh? Saya kira banyak. Jadi dari areal 2 hektar ini nanti akan berkembang ditambah kira-kira 1,5 hektar di belakang itu yang akan kami hijaukan dan kami tanami tanaman buah. Kalau mampu nanti akan kami tanami jambu kristal. Jadi di sini akan green, di tengah-tengah UNED ini ada suatu nuansa hijau, di mana di sini juga melakukan artinya cleaning di kampus. Kotoran-kotoran di kampus dimasukkan di sini untuk dibuat produk pupuk, kemudian dikembalikan lagi untuk tanaman di dalam sini. Jadi ada dua keuntungan. Jadi ini yang perluasan. Ini yang kami berbicara di kampus, tapi lain dengan yang 13 hektar di Jubu.